Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update lagi keadaan market kripto. Masih dengan topik yang kita membahas bahwa market kripto ini lagi masih hot gitu ya. Kita sempat membahas update market kripto. Dan di video kali ini kita akan lebih terfokus untuk beberapa altcoin. Kita juga akan lihat beberapa tren kripto, khususnya untuk altcoin bagaimana gitu ya. Apakah di sini Bitcoin akan mengalami penurunan dan market kripto akan lanjut mengalami penurunan, atau mungkin market masih ada potensi untuk mengalami relief rally. Kita juga membahas beberapa berita juga, karena saya rasa cukup ada penguatan di dalam market untuk hari ini. Dan kita akan lihat beberapa beritanya dan mungkin tren kripto dan outlook yang kita akan gambarkan di video kali ini gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe ya. Oke, kita langsung masuk ke dalam videonya. Untuk kita bisa lihat untuk hari ini market Bitcoin di level 16.700, Ethereum di 1.259. Kalau secara coin market cap ini masih dibilang sideways beneran ya. Secara 24 jam terakhir kita lihat ada Quant mengalami kenaikan, QNT 18%, Lido 9%, XRP 8,9%. Saya akan membahas XRP juga kenapa dia mengalami kenaikan. Dan ini beberapa kripto lainnya gitu ya. Kita lihat apakah ada mengalami penurunan, ada tapi nggak terlalu banyak. Oh, ini kita lihat Trust Wallet mengalami koreksi, dan beberapa kripto juga ya. Kita langsung masuk ke Fear and Greed. Fear and Greed masih di dalam level extreme fear, dan kita akan lihat beberapa berita terbaru di dalam market kripto ya. Yang perlu diketahui atau diingat teman-teman, sebenarnya tetap kalau kita lihat secara major time frame ya, atau time frame besar ya. Saya ke time frame one day kali ya. Nah, ini kelihatan kalau teman lihat ya, bahwa Bitcoin ini breakdown ya. Jadi kita nggak bisa bilang, kalau saya lihat, kalau di video kali ini kita bahas oke, Bitcoin akan mengalami kenaikan, bukan artinya Bitcoin akan naik tes ke 30.000 atau 26.000, tidak seperti itu. Tapi mungkin kenaikan secara short term, itu harus teman-teman ingat gitu ya. Dan kita akan langsung masuk ke dalam beberapa update. Nah, di sini kita membahas tentang Andre Cronje. Andre Cronje ini related atau ada relasi dengan Phantom ya, salah satu top developer Phantom. Dan di sini dia announce, atau bukan announce, tapi dia tweet Phantom Consensus practically explain. Jadi bisa dibilang dia sudah masuk lagi dan aktif terhadap Phantom. Waktu itu harga FTM sempat mengalami penurunan drastis itu dalam beberapa bulan lalu kalau teman-teman ingat. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia keluar dari FTM. Namun sekarang dia masuk lagi dan sekarang dia update. Dan kita lihat dari news seperti ini beberapa jam yang lalu ya. Kita bisa lihat kalau kita buka FTM. Kita bisa lihat ya, kalau kita buka FTM dalam beberapa jam yang lalu, persis dengan tweetnya ini mengalami kenaikan juga, bahkan naiknya lumayan. Ini sekitar naik 7%, 6,9%. Berarti bisa dikatakan market ini secara masih fearful ya, masih takut gitu ya. Namun kalau ada berita-berita positif di dalam market gitu ya, bisa mengalami kenaikan seperti itu ya. Salah satunya ini FTM ya, walaupun sekarang lagi mengalami koreksi lagi karena Bitcoinnya juga nanti kita akan bahas ada sedikit rejection juga seperti itu ya. Lanjut kita bahas altcoin juga, itu XRP ya. Just in, Federal Judge grants Coinbase request to file an application to support Ripple in the SEC case. Jadi Coinbase ini bisa membantu Ripple di dalam Ripple versus SEC. Positif nggak? Positif juga untuk market. Makanya kalau teman lihat XRP juga hampir sama. Kita lihat lagi price actionnya ya. XRP juga mengalami kenaikan. Ini beberapa jam yang lalu, cukup lama sebenarnya ya, pagi. Kita lihat secara price actionnya juga dia mengalami kenaikan dengan hal ini tersebut. Jadi ya bisa dibilang ini market fearful, tapi saat ini bisa dibilang cukup sensitif terhadap berita-berita positif lagi. Namun belum bisa dikatakan market ini kembali ke dalam bull market atau trennya masih naik. Karena saya rasa target kita ya, kita sama membahas target below untuk Bitcoin ataupun kripto itu masih di bawah lagi gitu ya. Jadi masih ada potensi. Nah, kita bahas tentang kasus SBF juga, kasus FTX, Binance. Di sini Binance CEO ya, siapa? Si CZ ya. Dia membahas CZ thinks Sam Bankman-Fried atau SBF lied to his staff, shareholders, regulators, and users. Jadi ini ya cukup besar juga kalau memang benar seperti ini gitu ya. CZ ini mungkin untuk saat ini bisa dibilang yang salah satu tokoh yang sangat influence di dalam market kripto, karena dia bisa dibilang yang awalnya call FTT, SBF dan lain-lain gitu ya. Jadi orang-orang melihat CZ ini sebagai salah satu tokoh yang penting lah ya. Dan SBF, masalah SBF cukup menarik. Kenapa? Karena saya rasa
di sini dia sempat tweet ya, kalau teman-teman follow Telegram kita ya, Telegram MW Crypto Journal ya, ada di deskripsi, kita sempat membahas beberapa hal juga, dan salah satunya tentang tweet SBF. Kenapa? Karena tweetnya SBF ini cukup aneh ya, dimana dia tulis satu what, terus dia tulis beberapa satu kata, tapi di sini katanya sepertinya sudah selesai karena dia membahas what happen gitu ya, apa yang terjadi. Itu dia membahas seperti itu. Nah, ini nggak tahu kenapa, apa yang dilakukan SBF atau apa yang dipikirkan SBF tentang tweet seperti ini gitu ya. Saya rasa masih cukup tidak bertanggung jawab juga, karena dia nggak terlalu explain situasinya, padahal orang-orang sangat membutuhkan eksplanasi dari dia sebagai CEO dari FTX ya, former CEO sebenarnya, karena dia sudah bisa dibilang turun dari jabatannya, tapi banyak funds orang-orang ya di market crypto ya stuck di dalam FTX. Jadi ini bukan sesuatu yang ya bisa dibilang make fun dan lain-lain gitu ya. Di sini dia bahas not legal advice, not financial advice. This is all as I remember it, but my memory might be faulty in parts. Gak terlalu jelas sebenarnya apa yang dia lakukan atau apa yang dia dipikirkan. Ya. Dan ini kita lihat dampak FTX ini seperti domino effect gitu ya, efek domino. Kenapa? Karena masing-masing, dan ini mungkin bisa beberapa minggu ke depan saya rasa. Makanya kita lihat apakah market akan positif langsung. Sepertinya tidak. Kenapa? Karena salah satu persatu mungkin beberapa perusahaan kripto kecil yang akan mengalami collapse juga. Kenapa? Karena salah satunya seperti ini. Travis Kling di sini dia membahas ya. Unfortunately ya, sangat disayangkan, I have some pretty bad news to share. Last week Ikigai was caught up in the FTX collapse. Jadi Ikigai ya terkena di dalam FTX collapse. Nah, Ikigai ini apa? Ikigai ini adalah asset management untuk kripto, Ikigai Asset Management ya. Jadi memang bisnisnya ini untuk di dalam kripto, invest di beberapa perusahaan kripto gitu ya. Dan ini salah satu yang terkena gitu ya. Mereka kena dampaknya. Kenapa? Karena mereka taruh funding mereka di dalam FTX. Ya, apakah salah mereka taruh di dalam FTX? Ya bisa dibilang seperti itu, tapi nggak sepenuhnya completely at fault atau salah gitu. Kenapa? Karena FTX ini sebenarnya cukup exchange besar juga. Tapi itu yang saya ingatkan kepada teman-teman ya, lebih baik diversifikasi dan lain-lain. Tapi ya ini yang harus dipikirkan juga seperti itu. Dia membahas we had a large majority of the hedge fund total asset on FTX. Jadi mayoritas asetnya dia di dalam FTX. Dan dia mau withdraw atau mau keluarin fundingnya itu, dan dapat sih, we got very little out. Jadi mereka dapat tapi sangat-sangat kecil gitu ya. Dan sekarang dia bilang dia stuck alongside everyone else ya. Jadi ini yang dinamakan domino effect. Bukan hanya satu, saya rasa beberapa mungkin belum come clean semua atau belum terbuka semua, tapi ini terjadi dalam market crypto. Jadi kalau teman tanya apakah ke depannya masih ada penurunan, ya most likely ada kemungkinan gitu ya. Dikarenakan domino effect-nya membutuhkan waktu ya untuk berjalan. Nah ini Ikigai. Selanjutnya kita lihat juga ini tentang FTX lagi ya, breaking news, Alameda inside traded tokens that FTX would list. Jadi ini kembali lagi fault atau kesalahan Alameda dan nggak terbuka lah gitu ya. Kenapa? Karena mereka ini kan Alameda ini ada sister company atau perusahaan sisternya dari FTX. Jadi pada saat FTX mau list token tersebut, biasanya mereka sudah membeli token tersebut sebelum di list oleh FTX. Jadi sehingga pada saat di list harganya naik, dia langsung bisa jual seperti itu. Jadi ini yang terjadi, dan ya kembali lagi ini bukan masalah market crypto dan lain-lain. Kenapa? Karena ini lebih karena masalah bisnis juga dan masalah greed, keagresifan dan lain-lain. Gitu ya, ini perbedaannya. Dan ini saya cukup setuju dengan JP Morgan ya. Bukan seorang tapi satu perusahaan JP Morgan gitu ya, bank besar ya, bisa mengatakan hal seperti ini. All the recent collapse in the crypto ecosystem ya. Collapse atau penurunan atau isu-isu terbaru di dalam market crypto ya, di ekosistem crypto have been from centralized players ya, exchange, FTX, Alameda gitu ya. Itu kan centralized exchange dan lain-lain. And not from decentralized protocols. Artinya apa? Artinya dia cukup bullish sebenarnya tentang atau cukup positif terhadap masa depan kripto. Kenapa? Karena kripto masa depannya kan desentralisasi gitu ya, bukan sentralisasi. Dan ini yang terjadi adalah desentralisasi. Makanya teman-teman bisa lihat beberapa wallet, crypto wallet ya. Kita lihat secara teknikalnya deh ya. Misalnya teman-teman cek SFP. SFP ini SafePal ya. SafePal ini bekerja juga di crypto wallet. Kita lihat dari sini SFP. Secara one day time frame aja kita lihat ya.
Nah, kita lihat pada saat FTX collapse, nggak lama kemudian dia mengalami kenaikan signifikan, ya 150%. Wow, ya dikarenakan ya memang mungkin ya ini momentum yang terjadi shifting di dalam market gitu ya. Centralized exchange terkena efek, ada FTX, lalu kemarin ada isu crypto.com, Gate.io, seperti itu ya. Jadi beberapa crypto wallet yang lain yang decentralized secara khusus token-tokennya pada naik gitu ya. Bukan hanya SFP, kemarin kita ngomongin tentang Coin98 ya, C98 juga mengalami kenaikan seharusnya. Kita lihat dari sini ya juga hampir sama ya secara grafik. Ini naiknya 80%, 84%. Kita bahas tentang Trust Wallet juga. Trust Wallet kita lihat dulu loading. Trust Wallet juga mengalami kenaikan, ini naik sekitar 120% sampai 166%. Jadi sebenarnya ya ini shifting di market. Apakah rekomendasi beli token-token ini sekarang? Sebenarnya enggak gitu ya. Market masih fearful ya. Secara fundamental apakah token-token ini bagus? Belum saya analisa juga sebenarnya, tapi ya masih banyak beberapa kripto-kripto yang lebih menarik juga di harga diskon, karena seperti SafePal ini kalau teman-teman perhatikan rankingnya sangat kecil ya, 255. Di situasi market seperti ini cukup beresiko ya, mungkin untuk trading oke, tapi untuk investment nggak terlalu kalau saya rasa ya. Jadi kira-kira itu yang terjadi di dalam market kripto ya, beberapa beritanya dan ya shifting di dalam trend market itu yang kita bisa lihat. Nanti mungkin kita akan, yang saya perhatikan untuk saat ini sebenarnya Bitcoin. Kalau teman-teman lihat Bitcoin ya, kita akan bahas Bitcoin lagi. Kembali lagi disclaimer on and do your own research ya, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Kita ke time frame 1 jam mungkin, cukup lama. Nah, kita ke time frame 1 jam. Nah, di sini grafik Bitcoin kita. Nah, kita sempat update sebenarnya untuk Bitcoin, dimana Bitcoin ini masih mencoba untuk break downtrendnya dia gitu ya, break downtrend di level ini. Kemarin sempat kita membahas dia testing ke area ini dan possible rejection, akan cukup bullish kalau misalnya Bitcoin bisa break lalu retest gitu ya. Dan kita lihat lagi di sini kemarin nggak berhasil, hari ini dia udah konsolidasi di area ini, dan saya rasa mungkin ini beberapa jam lagi kita akan melihat penentuannya. Penentuan apa? Penentuan apakah Bitcoin ini berhasil break gitu ya, break ke atas, retest lalu coba untuk ke atas lagi gitu ya, atau Bitcoin ini karena mengalami rejection dan ke bawah gitu ya. Kalau teman-teman lihat cenderung posisi mana gitu ya, kalau teman-teman tanya ya, cenderung sebenarnya untuk Bitcoin ini mengalami relief rally dulu gitu, artinya dia mencoba untuk breakout, tapi secara konfirmasinya adalah ketika dia break dari trendline ini, retest. Nah, ini kalau teman-teman mau masuk pada saat dia retest, menarik, cukup menarik, lalu bisa mengalami kenaikan lagi. Bukan hanya Bitcoin ya, pada saat Bitcoin breakout, seharusnya beberapa altcoin yang mengikuti pergerakan Bitcoin itu juga akan mengalami breakout yang sama ya. Tapi ini yang kita perhatikan, support levelnya di mana? Support levelnya untuk saat ini ya hampir sama juga, yaitu di kisaran level 16.700 ya. Jadi masih sama di sini. Nah, jadi ini makin lama kan range-nya makin kecil. Kalau teman-teman lihat range-nya makin kecil, antara dia akan mempertahankan support 16.700 ya dan mencoba breakout, atau dia breakdown dari sini gitu ya. Nanti mungkin volatilitasnya akan terjadi pada saat pembukaan stock market malam hari nanti gitu ya. Jadi ini yang kita perhatikan untuk Bitcoin ya, pada saat Bitcoin breakout ya, potensi target mungkin ke level 17.600 ataupun testing ke level 18 ribuan. Sebenarnya secara timeline sempat kita buat juga, kita share di Telegram di sini ya, kalau nggak salah chartnya. Nah, seperti ini grafiknya secara time frame 4 jam. Nah, secara ini grafiknya pada saat Bitcoin misal berhasil breakout dari resistance-nya, mungkin potensi relief rally-nya itu mungkin bisa testing ke level 18.400, 18.500 gitu ya, karena ini previous support gitu ya di sini. Jadi mungkin testing ke area ini dan kemungkinan masih ada rejection ya. Mungkin sudah dekat-dekat sini udah ada banyak rejection lah, seperti itu ya. Baru nanti potensi untuk dump yang lebih kuatnya seperti itu. Jadi ini secara strategi yang kita lakukan ataupun outlook market crypto ke depannya. Jadi mungkin kira-kira itu yang saya bisa share di dalam video hari ini ya. Kalau teman-teman mau update lebih lanjut, bisa join Telegram juga, ada di deskripsi. Dan thank you semua for watching ya. Jangan lupa untuk like videonya ataupun share kalau teman-teman suka video ini. And see you in the next video. Bye bye.